Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Harjuno, RB dari kelas 11 RPL 3. Hari ini saya ingin mempresentasikan eh, kerja proyek yang semester 3. Oke, langsung aja kita ke Canva. Presentasi presentasi web presentasi web toko es krim. Ya, sebelumnya kenapa alasan saya mengambil toko es krim ini? Karena dulu saya bukan dulu sih sampai sekarang saya suka yang yang namanya es krim, ya, yang manis-manis lah pokoknya saya suka. Oke, gitu aplikasinya. Sistem informasi pemesanan es krim self service berbasis web. Harusnya sih bukan sistem informasi. Latar belakang, dalam era digital ini banyak pelanggan yang menginginkan pengalaman cepat dan efisien dan mandiri dalam melakukan pembelian apapun itu. Sistem self service ini atau ya bisa memesan sendiri apa yang kita mau, memungkinkan untuk pelanggan untuk memilih menu secara langsung atau melihat menu secara langsung. Oke, dia bisa memesan melalui perangkat tablet atau tablet di toko tersebut atau smartphone mereka sendiri. Karena saya buat bisa scan barcode gitu. Nanti scan barcode muncul websitenya gitu. Karena kan takutnya di apa tablet yang di tokonya itu penuh, antri panjang dan orang nggak mau lamaan karena waktu waktu adalah uang, karena waktu adalah uang. Nah, itu nanti dia bisa memesan lewat smartphone-nya. Di scan aja barcode-nya. Nah, oke. Selanjutnya manfaat dan fungsi. Manfaatnya itu mempermudah pelanggan dalam memesan es krim secara mandiri melalui perangkat digital. Kedua, mengurangi antrian dan beban kasir karena pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan itu sendiri dan tidak membuat kericuhan. Nggak tahu asal bunyi. Mempercepat. Yang ketiga, mempercepat proses transaksi dan pelayanan. Keempat, memberikan pengalaman pemesanan yang modern dan interaktif. Karena ya mungkin itu pengalaman pertama dia memesan di toko tersebut. Oke, sasaran sas, sasaran pemasaran. Yang pertama itu adalah toko es krim modern atau kafe yang ingin meningkatkan pelayanannya dengan adanya sistem self service ini. Kedua, tempat makan dengan antrian yang panjang dan ingin mengurangi beban kasir karena takutnya kasirnya ini namanya human error gitu kan, takutnya salah pencet dan salah pesan yang menyebabkan restoran tersebut atau toko atau kafe tersebut itu mengalami kerugian. Nah, terus ketiga, UMKM menerapkan sistem sistem pesan mandiri untuk efisien operasional. Aduh, ini ketukan. Hak akses dan fitur-fitur. Hak akses yang pertama itu adalah admin atau pemilik toko. Nah, pemilik toko ini dia dapat uh, print data ke PDF, melihat dan mengelola data pesanan dan pelanggan. Ini juga admin bisa login logout
Nah, untuk di user itu dia ada yang namanya melihat menu es krim yang tersedia, bisa memesan langsung dari HP atau toko, dari perangkat toko, melakukan pembayaran dan melihat status pesanan. Nah, ini ada kurang satu. Dia itu di si user ini dia bisa melihat info produk dari toko tersebut. Oke. Fitur utama, antarmuka sentuh yang ramah bagi pengguna. Karena tidak ada yang tidak ribet, tidak terlalu ribet dan cukup untuk pengalaman yang pertama kali oleh si user. Pemesanan secara mandiri, self-service. QR code untuk dapat akses lebih cepat di smartphone. Yang tadi saya bilang, agar mengurangi beban kasir dan kalau misalkan ada antrian di tablet atau di apa perangkat yang di tokonya itu, nah itu nanti dia bisa scan QR code agar eh, antrian lebih pendek atau lebih sedikit lah. Sistem antrian otomatis. Ya, ini karena eh, dalam satu hari itu nanti pesanan pertama ya berurut. Nah, nanti di hari berikutnya nggak ngikutin yang pesanan hari hari misalkan hari pertama itu enggak, tapi dia mulai eh, dari satu lagi. Pencetakan struk otomatis dan digital. Nah, ini nanti kalau dia udah apa mesan, dipesan nanti ada tampilan tiket secara digitalnya. Terus ada tombol print. Kalau misalkan dia mau ngeprint. Nah, untuk yang di HP itu dia nanti bisa ngeprint juga, tapi keluarnya di kasir doang. Di dia enggak. Karena kan nggak ada alatnya. Oke, laporan pemesanan. Nah, laporan pemesanan ini dia adanya di admin doang. Oke, kelebihan aplikasi. Kelebihan aplikasi ini dia dapat mengurangi antrian dan mempercepat pelayanan. Ya, kalau masalah mempercepat pelayanan, dia itu untuk bagian mengantri saja. Kalau untuk bagian membuat itu tergantung dari pegawai. Karena kan ya tidak semua cepat sih di bagian pegawai mah. Karena saya pengalaman saya sendiri juga sebagai ini lama sih. Memberikan kontrol penuh kepada pelanggan dalam memilih menu. Ya, karena di dalam aplikasi tersebut itu dapat memilih menu sesuai yang ia mau. Misalkan ingin memesan rasa tertentu dari 10. Nah, itu dia nanti dapat milih menu utama, menu utama. Ya, pokoknya rasa pertama, terus kalau misalkan dia pengen ada rasa tambahan nih, nah itu dia bisa milih dua, karena kalau lebih dari dua takutnya nggak muat, gitu aja. Karena kan ya kayak cup gitu loh, atau enggak kayak cone gitu. Ya kalau misalkan itu khusus es krim, kalau ini diterapkan di toko lain atau di tempat kafe yang lain itu bisa beda lagi. Meningkatkan efisiensi operasional toko. Ya, karena mengurangi beban kasir yang tadi dan dapat mendata secara lebih akurat. Tampilan modern dan menarik untuk eh dan menarik minat menarik minat pelanggan. Nah, itu karena sebenarnya kalau misalkan saya pakai background yang gambar es krim atau ini segala macam itu kurang bagus. Nah, saya ingin yang lebih modern, ya saya kosongin aja. Karena ya tulisan aja ya udah warna-warni dengan gambar, ya ada beberapa gambar es krim juga lah. Nah, itu kalau di bagian tiketnya juga nanti dia warna-warni. Nanti bila ada, kalau oke cukup saya jelaskan, saya kasih tahu. Ya. Kekurangan aplikasinya membutuhkan perangkat tambahan seperti tablet ini di kios harusnya, di kios secara touchscreen. Nah, ya ini karena kan self service. Nah, itu dia bisa mencet yang dia mau, misalkan ini dan ini begitu.
Nah, membutuhkan koneksi internet yang stabil ya, karena itu khusus untuk di smartphone yang ingin menggunakan QR code. Karena ya kalau nggak ada internet mau gimana mesennya. Oke, 3 perilaku perlu latihan awal bagi pelanggan yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Ya, terkhususnya untuk pelanggan yang lansia atau masih atau yang mungkin apa ya istilahnya gaptek kali ya. Ya pokoknya yang ketinggalan tentang teknologi gitulah. Nah, itu nanti dia butuh pelatihan awal, bisa dibantu oleh staff. Ya, kalau ada. Oke, desain interface antar muka. Halaman awal itu logo toko, dan informasi produk. Yang tadi saya bilang informasi produk, apapun itu produknya. Dan pemilihan pesanan. Nah, ini dia khusus ada di user. Halaman menu, gambar es krim, harga es krimnya, topping, dan varian. Selain topping dan varian itu dia ada tempat apa sih? Tempat naruh es krimnya itu ada cup, ada cone, ada waffle, ya seperti itu. Untuk harga juga ada. Ranjang belanjanya ini dia untuk melihat pesanan apa saja yang dia ini sebelum di check out atau sebelum dipesan, dijadiin tiket gitu. Nah, di halaman admin, dia ini laporan harian, laporan apa pesanan harian gitu, terus dia bisa menghapus riwayat pesanan, bisa ngerti nge ngeprint riwayatnya ke PDF. Oke, terima kasih presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikum sih? Saya temukan berapa? Oke, dikarenakan waktunya kurang, saya kasih lihat saja untuk aplikasinya. Aplikasinya saya buka dari sini aja langsung. Sebentar sih, nggak salah. Oke, karena waktunya masih belum apa masih lama gitu kan, ya, sing saya lanjutin aja ya untuk tampilan websitenya. Nah, ini yang saya maksud dengan eh, halaman utama. Nah, ini ada info produk, ya segala macam. Kalau ini kan tentang es krim, jadi isinya apapun tentang es krim sangat menggiurkan. Oke, sini ada pemesanan. Nah, ini pesan nanti isi nama nih. Ini ada harganya. Terus ini nanti bisa nambah harganya secara otomatis. Jadi nggak usah ngeliat. Di sini nggak usah dikasih nama lagi. Nggak usah dikasih harga lagi karena kan banyak di sini. Ya, itu nanti ada ini toppingnya yang dia mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti dijadiin kosong. Nah iya ini ada ukuran. Yang ukuran ini bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Beda Rp5.000. Di sini ada tempatnya, ada cup, ada waffle, ada cone. Di cup dia harganya 5.000, di cone harganya 7.000, di waffle harganya 10.000. Untuk jumlah ini dia bisa memesan beberapa yang sama. Kalau misalkan mau beda, dia bisa begini. Ntar ini isinya. Oke, masukin keranjang. Lihat di keranjang. Nah, ini dia bisa hapus pesanannya. Atau bisa ini, apa namanya, centang. Nah, ini dia mau memesan tambahannya.
Nah ini, nah di sini dia nggak usah nambah nama, nanti langsung satu nama aja gitu. Nah ini bisa kayak gini, terus ini, oh ya ini maksimal dua, nggak bisa lebih. Hmm, oke, alarm. Oke, di sini bisanya maksimal dua, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Di sini, matiin aja, coba yang besar, cup, cupnya sama aja harganya. Ya, besar kecil lah, tergantung scoopnya gitu loh. Nah, ini nanti masukkan keranjang, terus lihat keranjang. Tada! Nah, ini mix rasanya nanti jadi kosong, karena kan tadi saya tidak ngisi. Oke, ini misalkan ini nggak mau dipesan nih, yang kedua nggak jadi ah. Ternyata satu aja, ya udah pesan. Nah, ini pesannya satu. Nah, itu tuh nanti bisa nge-print tiket. Oke, sekian presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.